Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini agak sedikit keras dan mengerikan sebenarnya. Kita berharap bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk membawa damai. Namun ternyata kedatangannya itu justru akan membawa pertentangan. Bukan damai dan keselamatan yang Yesus bawa, tetapi seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan ia rela mati untuk mengangkat kematiannya dalam kerangka keselamatan itu. Cukup keras dan mungkin membuat ada keraguan untuk sebagian orang yang mendengarkan firman Yesus ini. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Hari-hari ini menjelang Pilpres dan Pileg, walau masih jauh, kita rasakan bagaimana seringkali kebaikan dianggap kejahatan karena merugikan. Fitnah sering berseliweran. Negatif campaign sudah dimunculkan hanya demi kemenangan kandidat masing-masing kubu. Ya, itulah realitas yang kita hadapi bersama. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Yesus dan para pengikutnya? Sangat jelas bahwa selalu saja ada kekuatan-kekuatan yang menentang mereka. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa. Bahkan sampai harus ada kematian di salib. Maka dalam konteks ini, kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Saudara-saudari yang terkasih, jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap disalib, dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk disalib, walau tidak disalib seperti Yesus, namun salib dalam bentuk-bentuk yang modern. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita sebagai murid Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, salah satu penderitaan besar adalah apabila kita ditolak oleh orang-orang terdekat.
Penolakan oleh orang terdekat itu sering kali mengubah hati kita untuk menuruti apa yang mereka harapkan. Sebagai orang Kristiani, siapkah kita mendapat penolakan-penolakan itu? Tidak dihormati dan tidak dihargai, bahkan disingkirkan dan dianggap sampah. Saudara yang terkasih, dalam seluruh hidup kita, ujian selalu datang kapan saja. Kesetiaan dan ketekunan menjadi penentu kualitas keberimanan kita masing-masing. Dalam situasi krisis itulah kita akan melihat dengan jujur bagaimana kualitas keimanan. Satu hal penting bisa kita ingat adalah jika kita setia sampai pada kesudahannya, Tuhan menjamin kebahagiaan kekal bersamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah agar aku berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beriman. Semoga karena iman aku tidak takut untuk bertahan. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan, agar aku tetap mampu memberikan kesaksian yang benar sebagai seorang Kristiani. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.